Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan ngebahas bangkrutnya CryptoLender Genesis serta apa impactnya buat Bitcoin teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran, jangan di skip untuk videonya, tonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel Uang Receh agar Uang Receh itu semakin bersemangat teman-teman untuk buat konten setiap harinya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, kita masuk dulu ke daily quotes untuk hari ini. Sama seperti wallpaper Uang Receh, di sini kalian bisa baca sendiri. To make something special, you just have to believe it is special. Nah di sini Uang Receh mau menekankan, sebelum kita membuat sesuatu itu spesial, hal pertama yang akan kita lakukan adalah percaya dan yakin itu memang spesial. Artinya di sini relate sama hukum the law of attraction teman-teman. Sesuatu sebelum kita mempercayainya itu adalah sebuah real, pasti otak kita akan percaya terlebih dahulu. Yakinkah? Benarkah? Nah, hal itulah yang mempengaruhi hasil yang tercermin ke dunia nyata teman-teman. Kalau kalian berpikir bagus, kalau kalian berpikir positif, hasilnya tentu adalah sebuah kepositifan. Jika kalian berpikir negatif, tentunya baik itu hasilnya juga akan menjadi negatif teman-teman. Nah, saran dari Uang Receh, mulailah hari kalian, mulailah diri ini, pagi ini, setiap kalian mau melakukan apapun, awali dengan pikiran positif teman-teman. Awali dengan pikiran yang baik, karena hal itu selain memperbagus mood kalian, juga akan meningkatkan hasil ke arah yang lebih positif teman-teman. Nah langsung saja kita masuk ke pembahasannya untuk technical analysis dari Bitcoin. Nah beberapa hari ini Bitcoin mengalami pelonjakan yang cukup signifikan teman-teman. Dari harga 16.600 melonjak sampai kisaran harga 26.600 sampai 21.500 untuk per koinnya. Hal ini tentunya disebabkan ada salah satu pemain future, ya kalau menurut Uang Receh sih curiga itu BlackRock teman-teman. Tapi ini hanya anggapan semata ya. Dia melakukan pembelian market order senilai 4 billion US dollar dan itu rata kiri teman-teman. Artinya dia langsung mengambil semua pembelian di saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, dia mengincar pemain-pemain yang melakukan short. Dia mengincar untuk terjadinya short squeeze teman-teman. Dan itu impactnya ke pasar spot. Harga Bitcoin langsung melonjak sampai 21.500. Nah di luar itu teman-teman, Bitcoin memang sudah cukup lama berada di crypto winternya, deep winter bahkan. Nah ada potensial Bitcoin itu bisa meneruskan penguatannya ya teman-teman. Tapi di luar itu Bitcoin juga masih mempunyai kans untuk turun ke bawah. Nah menurut analisis Uang Receh masih cenderung untuk Bitcoin itu bisa menemukan atau menembus supportnya di angka 25.000 teman-teman. Kurang lebih ada sekitar 13% lagi ya teman-teman kalau Bitcoin bisa lolos dari 21.500. Nah, tapi Bitcoin akan menemui ganjalan dari Genesis teman-teman. Itu akan Uang Receh bahas nanti setelah ini ya. Nah, selain itu Bitcoin juga bisa terus terdepresi untuk harganya karena Genesis juga. Dan kemungkinan Bitcoin bisa terdepresi sekitaran angka 20.200 atau paling bawah sekitaran 19.000 teman-teman. Tapi karena kebangkrutan Genesis ini isu yang sudah lama, harusnya Bitcoin tetap stay untuk meneruskan bullishnya. Itu pandangan dari sisi Uang Receh teman-teman. Nah untuk supply zone-nya kalian bisa lihat sendiri, Bitcoin cukup strong sepertinya. Dari kabar tersebut rilis tanggal 19 untuk kebangkrutan Genesis, Bitcoin sepertinya tanpa impact dan dia masih sideways di kisaran range yang aman. Nah inilah pandangan mengapa Uang Receh masih positif untuk Bitcoin bisa meneruskan rally-nya di minggu ini dan menembus ke angka 25.000. Nah kita langsung lanjut ke berita bangkrutnya Genesis teman-teman.
Di sini kalian bisa akses juga ke investasi. Ini adalah salah satu situs yang menyajikan berita-berita terbaru tentang kripto, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, crypto lender Genesis bangkrut dengan utang yang menyentuh 3,5 miliar US dollar, teman-teman. Sedangkan untuk asetnya sendiri, Uang Receh sudah search juga, untuk aset dari Genesis ini di angka 500 juta US dollar. Lantas 3 miliar US dollarnya kemana, teman-teman? Pasti kalian tanya seperti itu. Kita cek dulu. Genesis mengajukan kebangkrutan ke Amerika Serikat itu pada tanggal 19 Januari 2023 waktu setempat, teman-teman, waktu New York. Nah, dokumen kebangkrutan Genesis ini ternyata dia memiliki hutang ke kurang lebih 100.000 kreditur, dengan 5 kreditur tertinggi adalah Gemini, Cumberland, Mirana, Moon Alpha Finance, dan Van Eck, teman-teman. Tentunya kalian sudah familiar dengan nama-nama tersebut. Rata-rata mereka ada di industri cryptocurrency, teman-teman. Jelas ini harusnya memberikan impact yang cukup berasa di Bitcoin untuk beberapa minggu ke depan, teman-teman. Apalagi Gemini yang kalian sudah tahu. Gemini ada hubungannya dengan Genesis dengan hutang sekitar 900 juta US dollar yang belum terbayar, teman-teman. Nah, kita geser atau scroll ke bagian bawah lagi. Di sini kalian bisa lihat, menurut pengajuan pengadilan, Genesis telah meminjamkan asetnya senilai 2,3 miliar US dollar ke Three Arrows Capital yang sudah lebih dulu bangkrut, teman-teman. Alameda dan juga FTX. FTX juga sudah mengalami kebangkrutan terlebih dahulu. Dan sekitar ada 175 juta aset Genesis yang sekarang dibekukan atau dikunci di platform FTX karena FTX juga mengalami kebangkrutan. Nah, hal ini tentunya Genesis adalah anak perusahaan dari digital currency. Kita bisa cek terlebih dahulu. Digital currency itu dia membawahi beberapa perusahaan seperti Genesis itu sendiri yang sudah mengajukan kebangkrutan. Terus ada Grayscale yang terkenal dengan GBTC-nya, ada Coindesk, ada Foundry Digital, dan ada 2 lagi yaitu Luno sama Tradeblock, teman-teman. Nah, ada kabar mengejutkan bahwa Coindesk juga sudah dijual atau sudah mulai ada iklan penjualan untuk Coindesk. Hal ini tentunya bertujuan untuk menyelamatkan DCG itu sendiri dan juga untuk membayar utang dari Genesis, teman-teman. Nah, harapannya tinggal di Foundry Digital. Akankah Foundry Digital juga akan dijual? Dan tentunya siapa yang berkemungkinan besar untuk membeli Foundry Digital? Uang Receh sudah sempat bahas di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran, linknya akan Uang Receh taruh di bagian deskripsi. Foundry Digital kemungkinan itu akan menjadi incaran empuk bagi BlackRock, teman-teman. Mengingat, kita cek dulu ya. Foundry Digital adalah salah satu mining pool dengan hash rate terbesar senilai 94 hash rate, teman-teman. Sedangkan untuk secara keseluruhan hash rate Bitcoin itu di angka 292 hash rate. Tentunya di pembahasan Uang Receh sebelumnya, BlackRock itu karena dia nggak bisa membeli Bitcoin di pasar spot, kemungkinan dia akan bermain di future, atau kalau nggak dia akan bermain di Bitcoin miner, teman-teman. BlackRock sudah punya scientific miner tentunya. Dan kalau sampai diakuisisi Foundry Digital, artinya kurang lebih BlackRock akan mendekati angka 51% dari persentase secara keseluruhan untuk hash rate. Dan ini akan membahayakan network untuk Bitcoin karena dikuasai oleh satu entitas yang sama, teman-teman. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh siapapun. Jika Bitcoin nantinya hash rate-nya dikuasai oleh satu entitas, sama aja, teman-teman, Bitcoin sudah tidak terdesentral lagi. Artinya rata-rata Bitcoin itu adalah centralized, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekian dulu untuk pembahasan Uang Receh pada kesempatan kali ini.
Intinya uang receh masih berpikiran positif, Bitcoin akan melanjutkan rally-nya ke angka 25.000. Tapi ini bukan saran finansial, kalian tentunya melakukan due diligence dulu atau riset terlebih dahulu terhadap keputusan investasi kalian, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan ini, bisa dibantu subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. See you on the next video.